Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira, wa subhanallah bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa aza jundah, wa hazama al-ahzab wahdah. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar wa lillahil hamd. Innal hamdalillahi rabbil alamin, alladzi ja'ala da'wata ila al-huda wa dalalata ila al-khair wa nasihata min afdalil mu'minin wa nasihata lil muslimin min afdalil qurbat wa arfa'id darajat wa ahammil muhimmat fid din wa dhalika sabil anbiya'il mursalin wa awliya'is salihin wal ulama'il amilin ar-rasikhin fil ilmi wal yaqin. Wa sallallahu wa sallama wa sarrafa wa baddada wa 'azama ala nabiyyina wa maulana Muhammadin rasulil amin wal habibil madin wa imamil muttaqin khatamin nabiyyin wa imamil muttaqin wa sayyidis sabiqin wal lahiqin wa ala alihi wa ashabihi al mukhlisin as-sadiqin wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, usikum nafsi bi taqwallah faqad faza al muttaqun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ilamu anna yawmakum hadha yawmun id, yawmus surur wal farah wal buhur. Haramallahu fihi asyam wa ahallal akl wat ta'am. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ma'asyiral muslimat, alhamdulillah berkat rahmat Allah dan juga dengan jasa para habaib yang telah membangun tempat ini, kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka untuk merayakan kemenangan kita selama kita berpuasa 1 bulan. Mudah-mudahan kita tergolong daripada hamba-hamba Allah yang mendapat kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala dengan berpuasa di bulan Ramadan dan merayakannya dengan mengadakan salat Idul Fitri. Apa yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan semuanya kita dapatkan. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan, awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Hari pertama tatkala kita berpuasa rahmat Allah kita dapatkan. 10 hari yang kedua pengampunan Allah akan kita dapatkan. Dan 10 hari ketiga mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan, termasuk hamba-hamba Allah yang dibebaskan daripada siksa neraka, dibebaskan dari neraka dan dimasukkan dalam surganya. Amin Allahumma amin. Dalam keadaan yang memprihatinkan seperti ini, pandemi virus corona mewabah di dunia, bukan hanya di Indonesia. Alhamdulillah kita masih diizinkan walaupun dengan susah payah untuk merayakan Idul Fitri ini. Sebagai syiar agama kita, kalau kita betul-betul memang pandemi corona harus kita waspadai, harus kita takuti, tapi kita buktikan dengan mengadakan sholat Id ini, kita lebih takut kepada Allah daripada corona itu sendiri. Anjuran baginda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya memang harus kita perhatikan, sebagaimana disabdakan oleh beliau, "Idza sami'tum bit-taghut bi'ardin fala tadkhuluha wa idza waqa bi'ardin wa antum biha fala tukhriju minha." Jika kamu mendengar wabah di satu tempat, di suatu wilayah, apa yang kita kenal pada saat ini pandemi corona
wabah di dunia. Kalau ada satu negeri seperti itu, jangan kalian masuk. Namun yang ada di tempat tersebut jangan keluar. Saya teringat dengan nasihat para ulama dalam kitab yang sangat kecil, mungkin adalah kitab pemula bagi para santri di pesantren, yaitu dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Sudah disebutkan jauh-jauh hari sebelum kita lahir, ratusan tahun yang lalu. Di situ disebutkan, inna tabiba wal mu'allima kilahuma la yansahani idahuma laqdun. Sesungguhnya dokter, demikian juga guru agama, ustaz, kiai, ataupun apa namanya, tidak akan pernah memberi nasihat kalau mereka berdua tidak berhormatan. Yang ini saya sampaikan, hikmah yang disampaikan oleh ulama kita dalam kitab Ta'limul Muta'allim menunjukkan ilmu kedokteran wajib kita taati, karena itu juga bagian dari ilmu baginda Nabi Muhammad, di mana baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan tadawu tasih, tatkala kalian sakit harus berobat. Berarti pandemi corona yang kita hadapi ini protap yang sudah diatur oleh pemerintah, yang disampaikan oleh pakar-pakar ilmu kesehatan harus kita taati. Yang diantaranya pakai masker, tadi saya pakai masker, mencuci tangan dan tidak memasuki tempat-tempat zona merah, itu harus kita taati bersama, karena itu juga perintah Nabi Muhammad. Harus kita khawatir dengan keadaan pada saat ini. Apapun yang disampaikan oleh dokter, asalkan sesuai dengan disiplin ilmunya dan tidak melanggar agama, wajib kita taati. Namun pada saat yang bersamaan, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, kita takut kepada corona, kita waspada kepada corona, tapi pada saat yang bersamaan seharusnya kita lebih takut kepada Allah Rabbul Alamin. Jangan melanggar perintah Allah, jangan tinggalkan perintah Allah. Yang kadang-kala di zona-zona hijau, banyak di antara kita bukan hanya meninggalkan sholat Id, bahkan justru meninggalkan sholat Jumat. Di mana baginda Nabi Muhammad SAW dengan tegas menyampaikan, barang siapa mentaraka Jumat, siapapun yang merasa beriman meninggalkan sholat Jumat sebanyak 3 kali, maka Allah akan menyetempel, Allah akan meresmikan dia, Allah akan menjadikan dia sebagai orang munafik. Vonis yang sangat menakutkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah Anda ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan, apa definisi munafik menurut Al-Qur'an? Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dalam Al-Qur'an, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'an. Orang-orang munafik sama dengan orang-orang kafir. Apa yang dimaksud? Allah akan mengumpulkan mereka, dan kalau orang kafir tidak bisa keluar dari selama-lamanya di neraka, demikian juga orang munafik tidak ada harapan untuk keluar dari neraka. Bahkan yang lebih mengerikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik sama-sama abadi di neraka, termasuk mereka yang terancam munafik yang meninggalkan salat Jumat kalau ada di zona hijau, kecuali di zona merah yang di situ banyak terdampak daripada pandemi virus corona. Di sini zona hijau tidak melaksanakan salat Jumat. Apa yang dikatakan Allah? Dia adalah orang munafik. Dan siapa orang munafik? Mereka akan dikumpulkan bersama orang kafir, sama tidak akan keluar dari neraka selama-lamanya. Bahkan yang lebih mengerikan, mereka tergolong manusia yang ada di neraka darkil asfali minan nar, di neraka yang paling dalam, siksanya lebih dahsyat daripada orang kafir di sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, kita percaya dengan ilmu kedokteran, protap kesehatan harus kita wajib mengetahui dan memahaminya demi menyelamatkan diri kita dari terdampak virus penyakit corona. Karena itu juga perintah baginda Nabi Muhammad, di mana dalam sebuah hadisnya yang lain beliau menyampaikan, firra minal majdum firaraka minal asad. Kalau ada tamu, kalau ada penyakit majdum, lepra, kalau ada penyakit corona, pandemi corona yang seperti sekarang ini, larilah dari penyakit tersebut, berlindunglah kalian sesuai dengan protap ilmu kesehatan, sebagaimana kamu berlindung dan lari daripada singa yang akan membahayakan diri kalian. Namun pada saat yang bersamaan harus kita tahu siapa yang akan meninggal dengan adanya pandemi virus corona ini sudah ditentukan oleh Allah.
dunia jumlahnya berapa sudah ditentukan oleh Allah. Di Surabaya yang terdampak berapa, yang menjadi target ataupun yang menjadi orang OTG, orang yang sakit tanpa gejala berapa, yang mati karena corona berapa, sudah ditentukan oleh Allah. Yang tidak ditentukan oleh Allah tidak akan mati dengan adanya corona. Itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yang dengan tegas Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Kullu yusibana illa ma kataballahu lana." Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, mereka tidak akan mendapatkan musibah apapun. Yang dalam bahasa lain, jangan hanya corona, sedunia akan membahayakan kita, Allah tidak menghendaki kita tidak akan mendapatkan bahaya. Sedunia bukan hanya corona ini membunuh kita, Allah tidak menghendaki kita tidak akan terpuruk. Begitulah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan, bersyukurlah Anda yang ada di kampung ini. Para habaib membangun perumahan janda para syaraif, cucu baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan berkenan membangun masjid untuk umat. Bersyukurlah kalian dengan mereka berkenan untuk membangun tempat di sini, tempat ibadah dan para janda, para habaib. Kalian bisa berdekatan dengan cucu baginda Nabi Muhammad SAW. Siapapun di antara kita, seorang ulama kah, seorang hafizul Quran, seorang pejuangkah, seorang ahli ibadah, kalau mereka ada kebencian dan musuh para habaib, mereka tidak akan mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad. Mereka juga yang tergolong dalam kelompok orang munafik, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah tadi. Baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan, barang siapa malam yang tidak menghormati para habaib, yang tidak menghormati para syarifah, kemungkinan ada salah satu 3 faktor yang ada dalam dirinya. Yang pertama, waliyadzubillah, insyaallah penduduk dan masyarakat tempat ini tidak ada yang musuhi Habib Jamal dan pengurus-pengurus yang lainnya, apalagi para syarifah yang ada di perkampungan ini. Nabi Muhammad menyampaikan, barang siapa yang tidak menghormati habaib dan para syarifah, bahkan memusuhi mereka, tidak mendukung masjid ini, tidak mendukung Habib Jamal, ada 3 kemungkinan yang ada dalam dirinya. Yang pertama, sabda Nabi, imma dia adalah izinnya anak zina, bapaknya mengatakan cerai 3 kali kepada ibunya, bapak dan ibunya tetap mengadakan hubungan sehingga mendapatkan anak, dan anaknya memusuhi para habaib dan para syarifah. Ini ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemungkinan yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iman dari kufrin, mungkin tidak berzina, tapi ibunya dalam keadaan haid, ibunya dalam keadaan nifas, bapaknya berhubungan dengan anaknya sehingga melahirkan anak, anaknya memusuhi para habaib, anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imma linifatin, bisa jadi karena dia tergolong orang munafik yang ibadah, yang sholat, sujudnya, keilmuannya tidak akan ditolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang lainnya, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ilzamu mawaddata ahlul bait, letakkan di hati kalian sesuai dengan firman Allah, qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Habaib dan para syarifah tidak minta dicintai, Rasulullah dan anak keturunannya tidak minta dicintai, tapi Allah yang memerintahkan kita mencintai mereka. Ilzamu mawaddatana, dengan ayat tersebut Rasulullah menyampaikan, letakkan di hati kalian yang paling dalam cinta kepada para habaib, para syarifah, anak cucu baginda dan Muhammad yang membangun masjid ini dan tinggal di perumahan janda. Dan Rasulullah menyampaikan, wa man mata wa yuduna yadkhulul jannata bi syafa'atina. Apabila ada di antara kalian cinta kepada para habaib, cinta kepada syarifah, mendukung Habib Jamal dengan adanya masjid ini, maka Rasulullah menjaminnya pasti dia akan masuk surga dengan jaminan syafaat, kata Rasulullah. Sebaliknya, walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwa pada di tangannya, barang siapa membenci habaib, syarifah, Habib Jamal dan para pengurus yang di sini, perwakilan dari keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu
Maka Imam Syafi'i menyampaikan dalam sebuah kata hikmahnya, "Lau kana hubbu ali Muhammadin dambun, fadzalika dambun lastu anhu atubu." Kalau cinta kepada para habaib, kalau cinta kepada para syarifah, di mana Imam Syafi'i sebelum lahir dipuji oleh Nabi Muhammad, pengikutnya yang paling banyak, tapi Imam Syafi'i mengatakan bukan amalnya yang dijadikan jaminan dan sebagai pegangan hidupnya, tapi beliau mengatakan ada gaya cinta kepada para habaib dan para syarifah merupakan dosa. Itulah dosa yang akan selalu saya lakukan dan aku tidak akan pernah bertobat. Itu perkataan Imam Syafi'i, imam yang tidak ikuti madhabnya. Dan dalam perkataannya yang lain, beliau mengatakan dalam satu jiwanya, "Alun Nabi Dariyati wa humu ilaihi wasilati arju bihim uqawadan biyadil yamin sahifati." Keluarga Nabi, dekatku dengan Habib Jamal, kata Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i hidup pada saat ini, dekatku dengan para syarifah yang ada di rumah janda ini adalah tamengku untuk aku selamatkan diriku dari api neraka. Dan dekatnya aku dengan para habaib, dengan Habib Jamal dan para habaib yang lainnya yang ada di Indonesia ini, kata Imam Syafi'i, mereka lah yang akan menyampaikan karena aku dekat kepada mereka untuk memohon kepada Nabi Muhammad agar kakeknya Nabi Muhammad berkenan memberi syafaat aku, kata Imam Syafi'i. Dan dekatnya aku dengan para habaib, cintanya aku dengan para habaib, mendukungnya aku dengan para habaib, kata Imam Syafi'i, aku berharap catatan amalku bisa diterima dengan catatan amal kanan dan tidak diterima dengan catatan tangan yang kiri. Demikianlah yang perlu kita perhatikan, karena bukan hanya sholat yang akan menjadikan kita haram mendapatkan surga Allah, bukan hanya karena sholat haram kita mendapatkan syafaat dan surga Allah, la yamlikuna syafaat illa man ittakhadha ar-rahmani ahda. Tapi juga yang kedua yang perlu kita pahami, haram kita akan mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad apalagi surga Allah kalau kita tidak mendukung dan mencintai para habaib. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lillahil hamd. Inna ahsanal kalam kalamullah malikul alam. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawli yahtadil muhtadun wa idza qila al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul